Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 426 sampai bab 430. Di channel novel Donghua. Bab 426, Komandan Puncak, Burung Api Fase ke-10. Sangat jarang bagi seorang pesaing tingkat 3 untuk muncul di medan perang ini. Istana Jiwa memang menyembunyikan banyak ahli. Dengan kemampuan mengendalikan hewan peliharaan jiwa seperti itu, mendapatkan kehormatan alam pertama mungkin bukan masalah. Lu Sanli dari Istana Mimpi Buruk memandang Cumu dan samar-samar merasa bahwa orang ini memancarkan perasaan yang familiar. Jadi kalau ada yang masih bingung tentang sistem penilaian, sejauh yang Mimin tahu, sistem ini dibagi berdasarkan usia. Jadi, Cumu secara otomatis masuk kelas 3 karena usianya yang lebih muda. Akan tetapi, ini tidak menghentikannya untuk bersaing demi kehormatan kelas yang lebih tinggi dan memang, dalam kasusnya, dia kebetulan melampaui kelasnya saat ini untuk bersaing demi kehormatan kelas 2. Lu Sanli telah menunggu sepanjang waktu sambil menyaksikan tantangan kehormatan pertama di alam pertama bagi Chu Chen dari Istana Jiwa untuk memanggil Night Thunder Dream Beast. Ini karena selama dia memanggil Night Thunder Dream Beast, Lu Sanli dapat memastikan bahwa orang ini adalah orang yang telah mengganggunya di Ancient Wasteland. Putri Jinrou duduk diam di kursinya. Dia sudah tahu bahwa pria di medan perang di bawah adalah Raja Pulau Penjara, Cumu, yang pernah menjadi pengawal pribadinya. Sejujurnya, Putri Jinrou merasa heran dengan Cumu, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Cumu dapat melangkah ke medan perang hari ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, dia telah menjadi orang pertama yang menantang kehormatan di kota Tianxia. Putri Jinrou teringat kembali saat itu, saat kehidupan pria ini berada di bawah kendali Xia Guanghan. Sebagai seorang budak dan makhluk rendahan, kekuatannya sangat lemah. Namun, sekarang, dia berdiri di tengah para ahli dan mendapat perhatian dari banyak ahli di arena pertarungan binatang yang luar biasa ini. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang petarung kelas 3 tetapi memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk menantang kehormatan kelas 2. Setelah pertarungan ini, tidak peduli peringkat apa yang dia peroleh di peringkat Tianxia, tantangan kelas ini akan dapat menyebarkan namanya jauh dan luas. Hanya tersisa 1 menit, binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-10 belum mati. Selain itu, masih ada 2 binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-9. Jika dia tidak membunuh mereka tepat waktu, pemimpin akan memasuki situasi yang lebih sulit lagi, kata ahli dunia biru Istana Jiwa, Zhao Cheng. Setelah menjebak Shen Yicheng dengan Cumu, Zhao Cheng sangat mengagumi usaha Cumu. Meskipun Cumu beberapa tahun lebih muda darinya dan kekuatan hewan peliharaan jiwanya sedikit lebih rendah darinya, Zhao Cheng terus memanggil Cumu sebagai pemimpin. Dapat dikatakan bahwa ia memberi penghormatan atas tantangan tingkat tinggi pemuda ini. Dia pasti tidak akan bisa bertahan melewati gelombang ketiga. Zhan Hong yang sebelumnya berselisih dengan Cumu tertawa dingin. Dia tidak pernah memendam niat baik terhadap Cumu. Sang Heng duduk di kursinya dan menyapukan tangannya ke arah Zhan Hong. Senyum mengembang di wajahnya saat dia berkata, bukankah ranah pertamamu juga pertarungan binatang buas? Mari kita lihat peringkat di antara kalian berdua dan kita akan tahu siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Dibandingkan dengannya, dia hanya anggota kelas 3 yang mencoba pamer. Sudah sangat sulit baginya untuk memasuki tantangan kehormatan kelas 2. Mungkinkah kamu belum melihat bahwa dia bahkan tidak memiliki raja kelas menengah fase ke-9? Dengan formasi hewan peliharaan jiwa seperti itu, jika bukan karena kemampuan pengendaliannya yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk memasuki 100 peringkat pertama kelas 2 kita. Bahkan tidak akan menjadi masalah bagiku untuk memasuki 50 besar, jadi menurutmu peringkatku akan lebih rendah darinya. Zhan Hong langsung tertawa. Kursi generasi muda Istana Mimpi Buruk dan kursi generasi muda Istana Jiwa sangat dekat. Selain itu, Zhan Hong tidak repot-repot menyembunyikan penghinaannya terhadap Cumu. Suara-suara itu dengan cepat tertangkap oleh telinga Putri Jinrou dan Lu Sanli. Lu Sanli tersenyum tipis dan berbicara kepada Putri Jinrou yang bercadar, Zhan Hong ini tampaknya adalah bawahan Tuan Muda ke-8 Istana Jiwa. Ya, dia adalah bawahan Fang Ze. Putri Jinrou menganggukkan kepalanya. Aku belum melihat Fang Ze muncul.
Meskipun kekuatan Chu Chen ini hampir tidak memungkinkannya untuk masuk dalam peringkat 100 besar kelas 2, ini pada akhirnya hanyalah tantangan kehormatan pertama. Tidak ada alasan untuk menganggap diri sendiri begitu tinggi sehingga seseorang bahkan tidak tertarik untuk menonton. Kan, Lu Sanli menyapu pandangannya dan tidak dapat menemukan pria berkulit perunggu yang mengesankan itu. Sudah lama aku tidak mendengar kabar tentangnya. Mungkin dia sedang fokus pada kultivasi atau mungkin sengaja menyembunyikan identitasnya. Namun, di babak selanjutnya, dia pasti akan muncul, kata Putri Jinrou. Menurut pendapat Putri Jinrou dan Lu Sanli, ahli tingkat 2 Istana Jiwa yang sebenarnya bukanlah pemuda yang saat ini berada di medan perang dan melampaui tingkat dalam tantangannya. Sebaliknya, dia adalah tuan muda ke-8 yang muncul dan menghilang secara misterius, Fang Ze. Chu Chen ini, yang melampaui nilai untuk menantang sepertimu, memiliki kekuatan yang mengagumkan. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi tokoh di Istana Jiwa. Namun, dibandingkan dengan Suster Jinrou, dia masih sedikit kurang. Aku masih memiliki beberapa masalah kecil dan tidak akan menonton lagi. Jika Putri Jinrou mengetahui bahwa dia memiliki Night Thunder Dream Beast, beritahu aku. Lu Sanli perlahan berdiri. Sepertinya dia tidak berencana untuk melanjutkan menontonnya. Mata Putri Jinrou berkilat dengan ekspresi penasaran. Saat dia melihat lulisan berbalik dan pergi, dia bertanya, mengapa aku harus memperhatikannya jika dia tidak memiliki Night Thunder Dream Beast? Perayaan kecil. Untuk saat ini, aku tidak yakin itu dia. Itu saja. Lu Sanli tertawa kecil dan setelah berbicara, dia meninggalkan arena pertarungan binatang. Putri Jinrou tidak mengerti arti dari perayaan kecil. Dia hanya memperhatikan sosok Lu Sanli saat dia pergi dan berbicara pada dirinya sendiri. Lu Sanli tidak sesederhana kelihatannya. Perayaan kecil ini mampu membuatnya merenung dengan mudah. Cumu, kamu hanya bisa berdoa agar di masa depan kamu tidak bertemu dengan Lu Sanli. Pada menit terakhir, Cumu mengandalkan kekuatan penghancur tipe es milik peri udara es. Dan kendali prajurit perang pohon iblis untuk akhirnya membunuh binatang sapi iblis terbelenggu tahap ke-10. Akan tetapi, saat wasit utama memberikan pengingat bahwa mereka memanggil gelombang kedua hewan peliharaan jiwa. Masih ada 2 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9 yang tersisa di medan perang. Suasana seluruh arena berubah agak tegang. Jika Cumu tidak mengalahkan 2 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9 yang tersisa, ini berarti bahwa dalam rilis kedua, Cumu tidak hanya harus menghadapi binatang buas yang lebih tangguh, ia juga harus menghadapi gangguan dari 2 binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9. Dengan demikian, situasi pertarungan akan menjadi lebih menantang. Tiba-tiba, pilar api yang megah melesat ke langit di tengah arena pertarungan binatang. Api membumbung tinggi di atas kubah Beast Fighting Arena setinggi 100 meter tiba-tiba. Api merah tua meletus dan warna yang indah menerangi wajah-wajah gembira dari puluhan ribu orang. Burung api fase ke-10. Pemanggilan kedua ini melepaskan burung api fase ke-10. Pangkat spesies burung api adalah komandan kelas rendah. Akan tetapi, dari keagungan kobaran api yang hebat dari burung api, dapat diketahui bahwa ia telah diperkuat oleh benda-benda roh dan tingkat kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat komandan puncak. Tahap ke-10 evolusi penuh dengan kekuatan bertarung yang mencapai puncak pangkat komandan. Ditambah dengan kemampuan udara dan kendali kuat atas api, bahkan jika tidak ada hewan peliharaan jiwa lain yang muncul. Burung api ini saja tidak akan kalah dengan 7 binatang kerbau iblis terbelenggu di rilis pertama. Astaga! Teriakan tajam itu seakan menyapu api yang membakar. Burung api itu terbang setinggi hampir 100 meter, membuat semua orang mendongak hanya untuk melihat burung api raksasa ini. Jika bukan karena arena pertarungan binatang telah menghabiskan banyak uang hanya untuk mendirikan penghalang pertarungan di depan semua penonton. Bagaimana mungkin puluhan ribu orang yang menyaksikan channel novel Donghua dan burung buas itu bisa duduk dengan tenang di sana dan menyaksikan? Orang harus tahu bahwa jika gelombang panas yang deras mengenai tubuh mereka, itu akan dengan mudah membakar mereka hingga garing. Panglima Puncak fase ke-10. Kesulitannya meningkat pesat. Aku ingat bahwa dalam putaran tantangan kehormatan pertarungan binatang buas tahun-tahun lalu,
Seseorang hanya perlu bertahan selama sekitar 25 menit untuk bisa mendapatkan hadiah kehormatan berada di 50 besar. Dari hewan peliharaan jiwa Chuchen, pertahanan Raja Hantu sangat tidak normal sehingga dapat bertarung dengan komandan fase ke-10. Sementara hewan peliharaan jiwa lainnya akan terluka parah dengan satu kesalahan ceroboh. 10 menit telah berlalu sekarang, dan menyingkirkan burung api ini sudah merupakan sesuatu yang sulit. Apakah menurutmu dia akan mampu bertahan sampai tanda 25 menit? Zhan Hong berkata dengan nada menghina. Dengan kekuatannya sendiri sebagai juri, dia paling lama hanya bisa bertahan selama 25 menit. Oleh karena itu, menurutnya, Chuchen paling lama bisa bertahan hingga 20 menit. Chumu saat ini berada di menit ke-10. Pada titik ini, medan pertempuran berubah menjadi dua binatang kerbau iblis terbelenggu fase ke-9 dan satu burung api peringkat komandan puncak. Kekuatan burung api peringkat komandan puncak setara dengan raja kelas menengah tahap ketiga fase ke-9. Kekuatannya hampir 2 tingkat lebih tinggi daripada peri udara es milik Chumu. 3 tingkat lebih tinggi daripada raja hantu dan hampir 3 tingkat lebih tinggi daripada prajurit perang pohon iblis. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, peluang untuk mengalahkan mereka dalam 10 menit cukup rendah. Terlebih lagi, jika Chumu sedikit saja ceroboh, nyawanya berpotensi dalam bahaya. Wah! Gelombang api itu membumbung tinggi, menyinari wajah Chumu dengan cahaya merah. Dia mengangkat kepalanya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah bola api yang membakar yang menyerupai matahari yang menyala-nyala yang menggantung tinggi di atas sambil melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sosok api raksasa burung api menyelubungi Chumu dan api berwarna merah darah menari-nari dengan kacau. Burung api juga mengendalikan api darah tingkat tinggi, tetapi warna api darah itu bahkan lebih terang daripada milik Mo Xie dan juga berwarna sedikit biru. Pada tingkat tertentu, api itu mendekati kristalisasi api tingkat keempat, api tersembunyi. Jika burung api ini mengendalikan api tersembunyi, maka tingkat kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat dan akan mencapai tingkat yang tidak dapat dikalahkan oleh Chumu. Menghadapi kombinasi hewan peliharaan jiwa tipe api dan sayap ini, Chumu mengernyitkan dahinya. Dia sendiri tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe sayap, dan hewan peliharaan jiwa tipe sayap secara alamiah ahli dalam memperpanjang pertarungan. Kecuali dia memanggil roh angin pengikat, mustahil untuk mengalahkan burung api ini dalam 10 menit ke depan. Jika dia tidak memanggil roh angin pengikat, saat batas waktu 20 menit tiba, dia tidak hanya harus menghadapi burung api, tetapi juga gelombang hewan peliharaan jiwa ketiga yang dilepaskan. Jika saat itu tiba, maka kesulitan pertarungan akan mencapai tingkat yang berbahaya. Kalahkan dua binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-9 itu dalam 2 menit ke depan. Chumu tahu bahwa ia tak bisa berpikir lebih lama lagi dan segera memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya. Dua binatang kerbau iblis terbelenggu tahap ke-9 sekarang menjadi gangguan bagi Chumu saat ini. Dia tidak bisa membiarkan kedua makhluk ini menundanya terlalu lama, kalau tidak, dia tidak akan bisa fokus menghadapi burung api peringkat komandan puncak. Dari Raja Hantu, prajurit pohon iblis, dan peri udara es, daya rusak peri udara es adalah yang paling kuat, diikuti oleh Raja Hantu. Kemampuan merusak kelompok prajurit pohon iblis tidak dapat digunakan, jadi efektivitasnya terbatas. Chumu kemudian mempertimbangkan apakah akan menggunakan binatang mimpi guntur malam untuk bertarung sambil menyingkirkan dua binatang kerbau iblis yang terbelenggu. Bab 427. Gelombang pertarungan binatang ketiga, kawanan serigala teror. 2 menit berlalu dengan sangat cepat. Chumu memerintahkan peri udara es untuk mulai menahan burung api. Sementara Raja Hantu dan prajurit pohon iblis berkoordinasi untuk membunuh dua binatang sapi sinyal terbelenggu tahap ke-9 yang tersisa. Atribut peri udara es melawan burung api tipe api. Oleh karena itu, meskipun burung api hampir 2 tingkat lebih tinggi dari peri udara es, penambahan atribut menyebabkan kesenjangan berkurang secara signifikan. Dalam 2 menit ini, peri udara es tidak mengalami serangan serius. Namun, dari 3 hewan peliharaan jiwa Chumu, hanya teknik tipe es milik peri udara es dan teknik tipe batu milik Raja Hantu yang mampu menimbulkan kerusakan. Prajurit pohon iblis hampir tidak memberikan banyak pengaruh dalam pertarungan ini. Mengandalkan kemampuan terbangnya yang lincah,
burung api membuka sepasang sayapnya yang menyala-nyala, dan tidak berhenti berputar di atas Cumu. Api yang berkobar telah mewujud menjadi lautan api yang membakar medan perang yang sangat luas dengan panas yang menyengat. Peri udara es melayang di udara, dan terus-menerus melepaskan teknik tipe es ke arah burung api. Raja Hantu berdiri di tanah. Serangan tipe batunya juga terbatas di udara dan sangat sulit baginya untuk benar-benar memberikan kerusakan pada burung api. Adapun prajurit pertempuran pohon iblis, ia hanya bisa berdiri di samping Cumu dan secara simbolis menggunakan beberapa teknik paku kayu yang tidak terlalu membatasi efeknya. Dengan cara ini, 5 menit berlalu dengan sangat cepat. Terlepas dari apakah itu Raja Hantu atau peri udara es, keduanya tidak dapat benar-benar melukai burung api. Sebaliknya, Cumu berhadapan dengan kobaran api darah yang deras, menyebabkan darah hewan peliharaan jiwanya menguap. Peri udara es memiliki sejumlah pertahanan terhadap serangan tipe api dan api darah tidak mampu memengaruhinya untuk saat ini. Namun, kekuatan hidup Raja Hantu dan prajurit pohon iblis terus menurun karena kobaran api yang membakar. Kekuatan hidup Raja Hantu turun sekitar 80% sementara prajurit pohon iblis turun 60% dengan baju besi kayu alaminya yang berdarah menunjukkan bekas luka bakar yang jelas. Jika dia tidak memanggil hewan peliharaan keempatnya atau mengganti hewan peliharaan, dia bahkan tidak akan mampu bertahan selama 20 menit. Melihat tangan Cumu terikat dalam gelombang pertarungan binatang buas kedua ini, Zhan Hong tersenyum. Saat ini, banyak orang memperhatikan apakah Cumu akan memanggil hewan peliharaan keempatnya. Raja Hantu adalah raja kelas rendah dan hanya seorang ahli roh yang dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, semua orang yakin bahwa Cumu memiliki kemampuan untuk memanggil hewan peliharaan keempat. Namun, Cumu belum memanggil hewan peliharaan keempat dalam pertarungan ini. Jadi, semua orang merasa bingung, dan diam-diam menebak mengapa pesaing yang menantang tingkat di atas dirinya ini akan mempertahankan kekuatannya sekarang. Hanya ada 3 menit sebelum gelombang ketiga muncul. Saat itu tiba, 3 hewan peliharaan jiwa pemimpin tidak akan mampu melawan. Karena itu, mengapa dia tidak memanggil San Ye yang memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat itu? Zhao Cheng juga mulai mengkhawatirkan Cumu. Berada 1 tingkat lebih tinggi dari Zhao Cheng, mata indah Ting Lan juga mengamati Cumu dengan saksama. Dia sangat takut dengan situasinya saat ini, karena saat gelombang ketiga muncul, bahkan jika Cumu memanggil roh angin pengikat, akan tetap sangat sulit untuk menghadapinya. Mengapa dia tidak memanggil roh angin pengikat? Bahkan jika dia menghemat tenaga, dia harus tetap mengganti prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu. Dengan hanya 2 menit tersisa, Ting Lan mulai gelisah dalam diam. Keadaan medan perang saat ini sangat jelas. Burung api menderita serangan peri udara es dan Raja Hantu. Kekuatan hidupnya telah turun paling banyak 70% dan masih ada waktu yang lama sebelum ia bisa dibunuh. Namun, gelombang ketiga akan segera dilepaskan dan ketika saat itu tiba, situasinya akan semakin kacau. Cumu, seperti saat ini, tidak akan mampu bertahan selama 25 menit. Bukan hanya Ting Lan. Puluhan ribu orang yang hadir semuanya cemas untuk Cumu. Anggota kelas 3 ini benar-benar tidak memiliki rasa cemas. Bahkan sekarang, sudah larut malam, dia masih menyuruh peri udara es bertarung dengan burung api. 2 hewan peliharaan jiwa lainnya bersembunyi jauh seolah-olah mereka takut teknik burung api memengaruhi mereka. Bukankah ini sama saja dengan mengulur waktu? Elemen terpenting dari kompetisi pertarungan binatang buas adalah waktu. Jika waktu tidak dimanfaatkan dengan baik, seseorang akan cepat tersingkir. Cumu sedang menyimpan kekuatannya, kan? Sepertinya saat gelombang ketiga muncul, dia akan memilih untuk menyerah, kata Ye Wansheng. Mungkin ada 2 pilihan. Jika gelombang ketiga muncul dan Raja Hantu dan prajurit pohon iblis tidak dapat bertahan, maka dia akan memilih untuk menyerah. Jika mereka mampu bertahan, dia akan memilih untuk bertahan, kata Ye Qingxi. Akhirnya, menit ke-20 pun berlalu. Burung api yang terbakar di seluruh tubuhnya dengan api darah tingkat tinggi berputar-putar di udara, dengan marah bertarung dengan peri udara es. Peri udara es memiliki luka-luka yang jelas di tubuhnya. Daripada Cumu membiarkan peri udara es menggerogoti kekuatan hidup burung api.
Lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai burung api yang perlahan-lahan membunuh peri udara es yang melawan atributnya. Ning, maju terus. Cumu mendengar raungan gelombang ketiga binatang buas. Hatinya hancur dan dia berbicara kepada peri udara es. Cumu sengaja membuat peri udara es terbang lebih tinggi lagi, dengan harapan ia akan mampu menahan burung api sendiri. Gelombang binatang ketiga akan segera muncul. Jika peri udara es tidak mampu menjaga perhatian penuh burung api pada dirinya sendiri, maka Cumu akhirnya akan kalah, nyaris kehilangan kehormatan. Untungnya, karena penguatan item roh yang tak terhitung jumlahnya baru-baru ini, kekuatan ledakan peri udara es menjadi sangat kuat. Dengan kekuatan fase ke-8 dan fase ke-9-nya, ia mampu mengunci burung api fase ke-10 dengan kuat, ia tidak membiarkan api menyebar ke medan perang di bawahnya. Lama sekali. Tiba-tiba, suasana Beast Fighting Arena yang megah mulai bergetar. Bumi bergetar hebat, bangunan-bangunan besar bergoyang dan kursi-kursi mulai bergetar. Para pelatih hewan peliharaan yang belum pernah memasuki arena pertarungan binatang sebelumnya begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tanah di dalam arena pertarungan binatang buas sangat luas. Cumu menyapukan pandangannya dan dapat melihat bahwa sejumlah besar debu telah tersapu di semua ujung arena. Seolah-olah badai pasir bertiup dari kejauhan. Debu beterbangan di mana-mana, menutupi garis pandang semua orang. Orang-orang hanya bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan mendeteksi sekawanan besar makhluk yang menyerbu dengan liar di sekitar arena pertarungan binatang yang keruh ini. Kekuatan penyerangan ini membuat arena pertarungan binatang tampak seperti akan runtuh. Aduh, aow. Raungan dahsyat yang dipenuhi dengan ketajaman yang menakutkan mampu menembus jantung, menyebabkannya berdetak kencang. Arena itu dipenuhi bau binatang buas. Meskipun arena itu dipenuhi puluhan ribu orang, tetap saja itu mengerikan. Kawanan serigala teror, itu kawanan serigala teror dari Ancient Wasteland. Ketika semua debu akhirnya mereda, banyak orang yang terkejut. Iklan oleh Pub Future. Serigala teroris. Dengan nama yang buas dan haus darah, mereka adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas atas. Saat matanya menyapu, seluruh medan perang kini dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang menakutkan ini. Jumlah mereka lebih dari 100. Ratusan ribu orang yang hadir tidak dapat menahan napas setelah melihat kawanan makhluk bergigi ganas dan bercakar tajam itu. Jumlah yang sangat banyak. Lebih jauh lagi, setelah menyapukan pandangan mereka tidak dapat melihat serigala teror yang lebih rendah dari tahap tinggi fase ke-8. Ini hanyalah tantangan kehormatan alam pertama, tetapi kesulitannya dapat digambarkan sebagai tanpa ampun. Yang lebih penting, masih ada burung api yang sangat kuat di atas Cumu. Saat peri udara es menderita luka serius, seluruh tahap pertarungan binatang buas akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia tidak menyerah tepat waktu, itu pasti akan menjadi situasi yang hampir mati. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana mungkin otoritas kompetisi Battle of the Realms memikirkan tantangan yang mustahil bagi para pesaing? Lebih jauh lagi, ini masih gelombang pertarungan binatang buas ketiga. Cusing dan Cuning sudah sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan rahang mereka untuk tidak ternganga. Mereka berdua tentu saja hanya mampu menghadapi satu serigala teror fase ke-9 dengan kekuatan mereka. Namun, sejauh yang mereka lihat, ada 20 serigala teror fase ke-9 di medan perang ini. Dari mereka, 10 di antaranya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan binatang tulang menonjol fase ke-9. Jika Cumu mampu membunuh binatang tulang menonjol tahap ke-9 dalam semenit, Cumu hanya butuh 10 menit untuk membunuh 10 serigala teror tahap tengah tahap ke-9. Apalagi serigala teror tahap tinggi tahap ke-88 dan 10 serigala teror tahap rendah tahap ke-9. Meskipun begitu, mengapa aku merasa seperti saat bocah ini melihat kawanan besar serigala teror, dia menghela napas lega. Dia selalu memiliki ekspresi yang seharusnya tidak dia miliki, apakah aku salah melihatnya? Cuning mengusap matanya saat berbicara. Kamu mungkin tidak salah lihat. Aku juga merasakannya. Ye Wansheng duduk di sebelah mereka berdua. Dia benar-benar merasa bahwa Cumu telah menunjukkan ekspresi aneh. Dia mungkin berencana untuk terus bertarung.
Munculnya kawanan serigala teror telah membuat prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu miliknya efektif sampai batas tertentu, kata Ye Qingzi dengan lembut. Titik. Analisis Ye Qingzi, dan juga analisis sebelumnya, tidak salah. Cumu benar-benar memiliki dua pilihan, dan dengan munculnya kawanan serigala teror, ia memilih untuk terus bertarung. Hanya 40% dari kekuatan hidup prajurit pohon iblis yang tersisa setelah dibakar oleh burung api. Namun, itu adalah pertarungan kelompok. Mengapa prajurit pohon iblis peduli berapa banyak musuh yang ada? Selama serangannya dapat menghancurkan pertahanan hewan peliharaan jiwa ini, ia masih memiliki kekuatan fisik dan tidak ada makhluk kuat yang dapat langsung melukainya. Ia akan dapat terus bertarung dalam pertarungan kelompok. Tujuan Cumu saat ini sangat jelas. Dia harus mengulur waktu. Makin lama waktu diperpanjang, makin tinggi pangkatnya dan makin besar pula hadiahnya. Kawanan Soul Pet sangat mengerikan, terlepas dari apakah itu Soul Pet atau Soul Pet Trainer, satu kesalahan kecil saja akan membuat mereka berakhir tanpa mayat. Banyak orang memperkirakan bahwa Cumu tidak akan mampu bertahan hingga 25 menit karena satu gelombang serangan dari kawanan teror Wolf akan menyebabkan kematian Cumu dan semua Soul Pet-nya. Namun, Cumu tidak percaya hal ini terjadi. Selama tidak terjadi apa-apa pada peri udara es, dia akan mampu bertahan selama 30 menit, bahkan jika itu berarti dia harus memusnahkan serigala teror dalam jumlah besar ini. Bab 428. Berpengalaman dalam pertempuran kelompok. Prajurit perang pohon iblis, tunas racun. Melihat serbuan serigala teroris, Cumu memberi perintah kepada prajurit perang pohon iblis. Akar prajurit pohon iblis menutupi area seluas 100 meter, akarnya tidak terkubur sepenuhnya di dalam tanah. Sebaliknya, akarnya tetap berada di permukaan, saat tunas kayu alami berwarna biru kehijauan seperti rumput air muncul. Tunas kayu alami berwarna biru ini tampaknya saling berhubungan karena atribut racun muncul di antara mereka. Racun itu tumpah ke seluruh tanah, dan area seluas 100 meter yang ditutupi oleh prajurit pertempuran pohon iblis dipenuhi dengan racun. Tunas racun itu seperti rumput liar yang misterius, dan serigala teror yang pemarah itu mengabaikannya begitu saja. Dengan cepat, mereka melangkah ke area tunas racun yang ditetapkan oleh Cumu. Racun itu sangat efektif dalam melekatkan dirinya sehingga ketika serigala teror terbang masuk, racun itu dengan cepat memasuki keempat anggota tubuh mereka dan mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka. Racunnya tidak menyakitkan atau gatal, tetapi makin lama mereka berada di area tunas racun, makin cepat pula daya hidup mereka menurun. Para serigala teror mengabaikan tunas racun yang biasa-biasa saja ini, dan serigala teror fase ke-9 yang tercepat berhasil mencapai depan prajurit perang pohon iblis. Cakar serigalanya yang haus darah mencabik udara, menyebabkan percikan api beterbangan, ketika suara dengungan tiba-tiba terdengar. Prajurit pohon iblis sedang mundur, dan jika diserang beberapa kali oleh serigala teror fase ke-9, ia pasti akan terbunuh. Oleh karena itu, pertahanan Raja Hantu dibutuhkan sekarang untuk melindungi prajurit pohon iblis. Cumu tidak memberinya perintah, tetapi Raja Hantu secara alami tahu untuk berdiri di depan prajurit pertempuran pohon iblis dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan serigala teror. Sila, dari 10 serigala teror, 9 diantaranya mendaratkan serangan ke tubuh Raja Hantu yang pertahanannya telah mencapai tahap tengah fase ke-9. Serigala teror ini dengan sangat cerdas menyerang lokasi yang sama pada Raja Hantu, menyebabkan gelombang serangan pertama mereka berhasil melukai Raja Hantu. Cumu menyadari bahwa sejumlah serigala teror ini mampu menerobos pertahanan Raja Hantu dan tanpa ragu, menyuruh Raja Hantu menggunakan teknik spesies terkuatnya. Tidak. Transformasi Hantu Raja. Pada pertarungan sebelumnya, Raja Hantu tidak menggunakan teknik ini untuk menggunakannya di momen krusial seperti sekarang. Untuk meningkatkan pertahanannya, Cumu dengan tegas memilih untuk menggandakan peningkatannya. Pertahanan Raja Hantu langsung meningkat 2 tingkat. Ketika belasan serigala teror fase rendah melancarkan serangan ganas mereka, goresan ringan hanya muncul di tubuh Raja Hantu. Prajurit perang pohon iblis, penjara Woodfinger. Prajurit perang pohon iblis bersembunyi di balik teknik perlindungan tipe batu milik Raja Hantu, dan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menghantam tanah dengan keras.
10 jari kayu dengan cepat mengunci satu serigala teror tahap ke-9, merenggangkan diri hingga mereka dengan kuat menancapkannya ke tanah. Tusuk akar. Prajurit pohon iblis melancarkan teknik kedua secara bersamaan. Saat serigala teror tahap ke-9 dibatasi, akarnya dengan ganas menusuk keluar dari tanah dan menusuk tubuhnya. Penyerapan tenaga hidup. Urat-urat akar prajurit pohon iblis mulai menyerap. Meskipun berada di tahap ke-8 tahap ke-9, kekuatan hidupnya jauh lebih tinggi daripada serigala teror tahap rendah tahap ke-9. 1 detik penyerapan dan serigala teror kehilangan lebih dari 10% kekuatan hidupnya. Jika seluruh kekuatan hidup serigala teror fase ke-9 diserap, kekuatan hidup prajurit pertempuran pohon iblis akan pulih sepenuhnya. Namun, para serigala teror ini tidak bertarung sendirian. Setelah prajurit pertempuran pohon iblis menyerap 10%, penjara Woodfinger dengan cepat dihancurkan oleh rekan-rekan serigala teror. Serigala teror tahap ke-9 berhasil melarikan diri dari penyerapan yang mengerikan dan meraung marah ke arah prajurit pertempuran pohon iblis. Serang serigala teror tingkat tinggi fase ke-8 itu. Serangan target tunggal prajurit pohon iblis agak lemah, namun, dalam pertempuran kelompok, serangan itu sangat kuat. Jika serigala teror tahap rendah fase ke-9 saja sulit menyerang prajurit pohon iblis, maka serigala teror tahap 98 pada dasarnya akan menjadi nutrisi bagi prajurit pohon iblis. Kekuatan prajurit perang pohon iblis lebih tinggi dari serigala teror tahap 8 tingkat tinggi sebanyak 3 level. Teknik serangan kelompok akan mampu menjatuhkan sekelompok dari mereka dan 3 serangan langsung dapat membunuh sekelompok. Setiap serigala teror yang dibunuhnya akan menjadi kekuatan hidup yang diserapnya. Jadi meskipun ia menderita serangan ganas serigala teror tahap 9, ia masih akan mampu bertahan. Dengan teknik bertahan dan kekuatan hidup Raja Hantu sebagai pengorbanannya, Raja Hantu membunuh banyak serigala teror fase ke-8. Dan kekuatan hidup pohon iblis dengan cepat pulih hingga 70%. Ketika menit ke-23 tiba, di bawah perlindungan Raja Hantu, prajurit perang pohon iblis akhirnya pulih sepenuhnya. Pada saat ini, racun yang diberikan sudah mulai bekerja. Teknik Poison Sprout menggerogoti kekuatan hidup dan seiring berjalannya waktu, akan terus-menerus melahap kekuatan hidup makhluk hidup. Dalam 3 menit ini, hampir semua teror Wolves telah diracuni, menyebabkan kekuatan hidup mereka menurun. Awalnya, hampir tidak ada yang percaya bahwa Cumu akan mampu bertahan lebih dari 22 menit, karena satu gelombang serangan akan menyebabkan kematian prajurit perang pohon iblis. Lebih jauh, meskipun pertahanan Raja Hantu tinggi, ia tidak dapat menghadapi lebih dari 100 serigala teror sendirian. Bahkan jika serangan mereka jarang menghancurkan pertahanan Raja Hantu, serangan terus-menerus pada akhirnya akan dapat mencabik-cabiknya. Namun, saat menit ke-23 tiba, prajurit perang pohon iblis masih berdiri tegak di belakang pertahanan Gunung Batu Raja Hantu. Semakin banyak ia bertarung, semakin berani ia. Raja Hantu menderita serangkaian serangan, dan tubuhnya jelas mengalami cedera. Namun, pertahanannya memungkinkannya bertahan untuk jangka waktu yang lama. Hampir saja aku lupa kalau prajurit pohon iblis pemimpin itu memiliki teknik penyerapan kekuatan hidup yang tidak normal. Selain itu, tingkat penyerapannya beberapa kali lebih cepat daripada penyerapan darah. Ketika dia melawan pohon iblis Shen Yicheng, pohon itu hampir terbunuh oleh prajurit pohon iblis yang tak terkalahkan ini. Setiap kali prajurit pohon iblis terluka, ia akan menyerap kekuatan hidup dari hewan peliharaan jiwa yang lebih lemah yang menyerangnya dan dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya. Zhao Cheng menepuk kepalanya dan tiba-tiba mendapat kilasan pemahaman. Raja Hantu memiliki pertahanan yang mutlak. Bahkan di hadapan komandan fase ke-10, pertahanannya akan mampu bertahan sangat lama. Gelombang serigala teror ini memiliki serangan yang ganas, tetapi mereka membutuhkan waktu sebelum mereka dapat membunuh Raja Hantu ini dengan pertahanan yang tidak normal. Jika keadaan tidak kacau, Chu Chen seharusnya dapat bertahan hingga 25 menit. Dengan demikian, saya akhirnya mengerti mengapa Tuan Istana Yu menjadikannya pemimpin kita, kata Sang Heng perlahan. Kenapa? Zhao Cheng semakin penasaran dengan pemimpinnya ini. Kau juga bisa melihatnya. Satu peri udara es mampu terus-menerus menahan burung api. Bahkan dengan penghitung atribut,
perbedaan kekuatannya adalah satu tingkat, dan di bawah kendali pelatih hewan peliharaan jiwa biasa, akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Namun, Chu Chen mampu mengulurnya selama lebih dari 10 menit, sementara juga memastikan perhatiannya hanya terfokus pada peri udara es. Sehingga menghalanginya untuk memengaruhi pertarungan prajurit pohon iblis dan Raja Hantu. Kau juga tahu bahwa binatang buas yang bertarung tidak akan saling menyerang. Mampu menahannya seperti ini hanya dapat berarti bahwa kendalinya atas peri udara es dan pertempuran itu sendiri berada pada tingkat yang sangat mahir. Kemampuan ini hanya dapat dikembangkan melalui pertarungan terus-menerus dan terus-menerus menantang makhluk yang lebih kuat, kata Sang Heng. Zhao Cheng sendiri adalah ahli tingkat 2 dari Istana Jiwa, dan dia tentu saja memahami hal ini dengan sangat baik. Namun, setelah Sang Heng menekankannya, dia masih terkejut di dalam hatinya. Memang, jika dia menggunakan hewan peliharaan jiwa tahap ke-8 tahap ke-9 untuk melawan burung api tahap ke-10, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya menguasainya. Atau menguasainya untuk waktu yang lama. Lihatlah kawanan serigala teror itu lagi. Chu Chen berjalan di antara dua hewan peliharaan jiwa, tetapi apakah kamu tidak menyadari bahwa serigala teror tidak menyerangnya? Kata Sang Heng. Perkataan Sang Heng mengejutkan Zhao Cheng, Ting Lan, Zhan Hong dan para ahli muda Istana Jiwa lainnya di sekitarnya. Semua orang benar-benar fokus menyimak channel novel Donghua pada pertarungan hewan peliharaan jiwa, dan tanpa sadar melupakan keberadaan pelatih hewan peliharaan jiwa, Chu Mu. Hal yang menakutkan tentang pertarungan binatang buas bukan hanya karena seseorang harus berhadapan dengan makhluk liar dan buas. Sebaliknya, situasi di mana pelatih hewan peliharaan jiwa terbunuh akan mudah muncul. Hampir setiap petarung binatang buas membutuhkan banyak pengalaman bertarung binatang buas, jika tidak, ia akan mudah dicabik-cabik oleh binatang buas yang bertarung. Namun, ketika menyaksikan tantangan kehormatan pertarungan binatang buas ini, orang-orang tanpa sadar melupakan Chu Mu. Hampir tidak ada yang mempertimbangkan apakah pelatih hewan peliharaan jiwa muda ini akan diserang oleh serigala teror. Apa yang terjadi dengan ini? Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Di sampingnya, Ting Lan membuka mulut kecilnya dan berbicara dengan ekspresi heran. Ting Lan teringat saat Chu Mu berada di wilayah Hausa dan bertempur melawan pasukan kalajengking gurun liar, Chu Mu tampak tidak ada dalam pertempuran itu. Jika Sang Heng tidak menunjukkannya, dia tidak akan menyadarinya. Ini adalah perilaku seseorang yang telah menghabiskan waktu lama berlatih di alam liar. Dia mampu menyembunyikan auranya sepenuhnya, dan menyerupai bentuk kehidupan tanpa aura apapun di antara kelompok besar makhluk buas ini. Para serigala teror tidak dapat merasakan bahaya apapun darinya, jadi mereka secara alami akan tertarik oleh prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu. Jadi, sangat tidak mungkin dia diserang. Bahkan jika dia dikunci oleh serigala teror, dia selalu tahu cara menghindarinya dengan cerdik. Kemampuan ini pada dasarnya adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap pelatih hewan peliharaan jiwa yang berlatih di alam liar. Chu Chen mampu melakukan ini berarti dia telah menghabiskan waktu lama berlatih di alam liar. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa dia sering menghadapi serangan kawanan hewan peliharaan jiwa seperti yang dilakukan oleh serigala teror ini. Sang Heng menganalisis. Jika Sang Heng tidak mengatakan apa-apa, semua orang hanya akan menyadari sesuatu yang aneh di medan perang, tetapi setelah analisisnya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika orang biasa menghadapi serangan kawanan serigala seperti ini, mereka akan diliputi rasa takut untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, pemuda berusia 20 tahun ini secara tak terduga sering menghadapi serangan kawanan serigala seperti ini. Itu artinya gelombang ketiga, yang bisa disebut sebagai tantangan kehormatan abnormal oleh orang lain, adalah sesuatu yang sangat familiar bagi pemuda ini. Bab 429, Lolongan Binatang Petarung Terakhir. Chu Mu bagaikan hantu di medan perang. Ia berkeliaran di antara serigala teror yang sangat buas dan hewan peliharaan jiwanya sendiri. Ia seolah-olah hanya menerima sedikit serangan serigala teror. Ia bergerak sangat alami, seperti air dan awan selama pertempuran. Meskipun pertempuran itu menegangkan, berbahaya, dan menakutkan, ia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dalam pandangan para pelatih hewan peliharaan ini,
serigala teror yang sangat buas dapat menghancurkan pertahanan di hati mereka, dan membuat kaki mereka kehilangan ritme dan menjadi lunak. Namun, sepanjang pertarungan, Chumu tetap tenang. Ini bukan karena Chumu memiliki kemampuan khusus dan hati yang kuat. Sebaliknya, Chumu telah menghabiskan waktu yang lama dalam pertarungan yang menegangkan, berbahaya, dan kuat ini. Dengan demikian, ia telah menciptakan semacam temperamen bertarung. Temperamen bertarung ini bukanlah bakat bawaan, tetapi terbentuk karena terbiasa membunuh setelah pertarungan panjang, menganggap hidup dan mati sebagai hal yang sepele, dan mengerahkan seluruh aspek kehidupan dan tubuhnya untuk bertarung. Tidak. Pada menit ke-25, di medan perang, Raja Hantu transformasi hantu raja yang tingginya 4 meter memberikan tebasan keras dengan pedangnya. Di tempat pedang itu jatuh, tanah berbatu terbelah, menyebarkan retakan setinggi 50 meter yang menghantam belasan serigala teror fase ke-8. Di tengah kekuatan itu, seekor serigala teror tahap tengah fase ke-9 tidak mampu menghindar tepat waktu, dan menjadi cacat oleh energi yang meledak dari batu kokoh yang gelap dan pedang melengkung yang mengesankan. Serigala teror tahap tengah fase ke-9 ini hancur berkeping-keping saat tubuhnya yang sepanjang 4 meter terbelah. Ia bahkan tidak mampu mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum mati. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Raja Hantu. Serangan terus-menerus dari banyak serigala teror mampu menghancurkan pertahanan Raja Hantu sampai tingkat tertentu. Kekuatan hidup Raja Hantu telah turun hingga 60%, dan begitu turun di bawah 50%, kekuatan bertarungnya juga akan turun bersamanya. Di udara, pertarungan antara burung api yang berwarna merah darah dan peri udara es yang berwarna biru dingin hampir berakhir. Beberapa bekas luka bakar muncul di tubuh peri udara es dan saat ia mengalami luka-luka, kekuatan bertarungnya akan menurun drastis. Sangat sulit untuk benar-benar melumpuhkan burung api yang sama kuatnya dengan kobaran api yang sangat besar. Penampilan peri udara es hari ini merupakan sesuatu yang membuat Chumu sangat puas. Ia tahu bahwa jika ia terus bertarung, nyawa peri udara es mungkin akan berada dalam bahaya. Ia segera melantunkan mantra dan memanggil peri udara es kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa. Dia akhirnya akan mengganti hewan peliharaan jiwanya. Setelah mengetahui bahwa Chumu mengingat peri udara esnya, para penonton menghela napas lega. Sementara juga secara tidak sadar mengagumi kemampuan pengendalian pelatih hewan peliharaan jiwa muda ini serta kemauan bertarung peri udara es. Apakah dia akan memanggil hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat untuk bertarung? Atau akankah dia memilih untuk terus menunda waktu? Sudah banyak orang yang menyimak channel novel Donghua dan menebak pilihan mana yang akan diambil Chumu. Chumu belum menggunakan satupun teknik jiwa, artinya dia ingin menyimpan kekuatan jiwanya untuk mengganti hewan peliharaan jiwa. Semakin kacau situasinya, semakin tinggi pula bahayanya. Chumu tahu bahwa begitu burung api memasuki pertarungan, Raja Hantu dan prajurit pohon iblis tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Segera, Chumu melantunkan mantra. Aura kegelapan yang pekat dilepaskan dari tubuh Chumu. Para penonton yang sedang mengamati medan perang dapat dengan jelas merasakan lapisan bayangan yang menyelimuti area seluas 10 meter di sekitar Chumu. Tentu saja Night Thunder Dream Beast memiliki energi gelap yang sangat tebal. Begitu Chumu selesai membaca mantra, tubuh ramping berekor putih muncul dari bayangan. Segera setelah itu, tubuh kuda Night Thunder Dream Beast yang seperti dewa berlari dalam bayangan dan muncul dengan anggun di depan Chumu. Chumu melompat ke Night Thunder Dream Beast dan menatap burung api di langit dengan mata dingin. Dia berkata, bunuh dalam waktu 5 menit. Hui, Night Thunder Dream Beast dipenuhi dengan semangat juang. Kuku mimpinya melangkah ringan saat melangkah ke udara dan mengejar Flame Bird fase ke-10. Api di tubuh burung api tidak sekuat sebelumnya. Jelas ia menderita luka parah dalam pertarungannya dengan peri udara es karena atributnya dilawan. Night Thunder Dream Beast merupakan makhluk raja kelas rendah tahap ke-8, tingkat ke-9, dan kekuatannya kurang lebih 2 tingkat lebih rendah dibandingkan Flame Bird tahap ke-10. Atribut gelap menyebabkan Night Thunder Dream Beast berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, sebagian besar kekuatan fisik dan daya hidup Flame Bird telah terkuras oleh Ice Air Fairy. Selama Night Thunder Dream Beast dapat menutupi perbedaan 2 level,
dengan mengandalkan ingatan jiwa Chumu yang tajam dan kemampuan membatasi Night Thunder Dream Beast. Sangat mungkin untuk membunuh Flambird yang terluka ini. Kontrol malam. Chumu tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk menggunakan teknik alam kegelapan tingkat 8. Cahaya pada tanduk mimpi Night Thunder Dream Beast mulai berfluktuasi, dan riak-riak hitam mulai bermunculan dari tanduk mimpinya. Riak-riak hitam itu membentuk tirai kendali malam yang menyelimuti area tempat Night Thunder Dream Beast bergerak. Alam kontrol malam akan mengikuti irama mimpi guntur malam saat bergerak dan bertumpang tindih dengan kegelapan. Hanya teknik tipe cahaya yang sepenuhnya melawan kegelapan yang dapat membatalkan keadaan ini. Burung api adalah burung bertipe api, dan meskipun serangan bertipe apinya akan menghasilkan 50% lebih banyak kerusakan pada tipe gelap, ia tidak mampu mematahkan teknik aneh tipe gelap tersebut. Jadi, ia memiliki teknik alam kontrol malam. Binatang mimpi guntur malam ini juga tidak sederhana. Saat alam itu digunakan, kekuatan binatang mimpi guntur malam pada dasarnya mencapai fase ke-9 dan kesenjangan kekuatan ditutup oleh satu level. Kita harus melihat apakah komando Chuchen akan memungkinkannya mengalahkan burung api saat berada pada level yang kurang menguntungkan, kata Sang Han sambil mengusap dagunya. Zhan Hong, bukankah kau mengatakan bahwa pemimpin itu tidak akan mampu bertahan lebih dari 25 menit? Sudah lebih dari 25 menit dan dari kelihatannya, mungkin tidak akan menjadi masalah bagi Raja Hantu dan prajurit pohon iblis untuk bertahan 5 menit lagi. Zhao Cheng sengaja memprovokasi Zhan Hong, yang mengeluh tentang Chumu. Wajah Zhan Hong tampak tidak sedap dipandang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Raja Hantu dan prajurit pohon iblis milik Chumu memiliki kemampuan yang tidak biasa? Raja Hantu memiliki pertahanan tahap ke-9, dan terlebih lagi memiliki teknik spesies transformasi Hantu Raja. Hewan peliharaan jiwa seperti itu pada dasarnya adalah perisai daging, dan bahkan Raja tahap tengah tahap ke-9 akan kesulitan untuk membunuhnya. Prajurit pohon iblis juga memiliki kelainan yang menjengkelkan. Selama tidak diserang oleh makhluk dengan serangan yang terlalu kuat, ia tidak akan mati dalam pertarungan kelompok. Jadi, serigala teror tingkat rendah ini tidak berbahaya baginya seperti burung api. Jika ada 5 serigala teror fase ke-9 yang mengelilingi prajurit perang pohon iblis, maka nyawanya berpotensi dalam bahaya. Untungnya, Raja Hantu bertindak sebagai penjaga yang sangat berkualifikasi, dan tidak membiarkan prajurit perang pohon iblis memasuki keadaan bahaya pada titik manapun selama pertempuran yang kacau dan penuh bahaya ini. Sebaliknya, koordinasi antara dua hewan peliharaan jiwa mengurangi jumlah serigala teror dan benar-benar mengejutkan semua orang. Dia masih belum memanggil hewan peliharaan keempat. Sang Heng yang jarang berdebat dengan orang lain, pada saat yang tidak tepat, menambahkan poin lain dalam diskusi. Wajah Zhan Hong menjadi semakin tidak sedap dipandang dan dia mencibir dingin, gelombang keempat akan segera muncul. Jika dia terus menggunakan hewan peliharaan jiwa ini untuk bertarung, maka dia pasti akan mati. Haha, akhirnya kau mengubah pandanganmu. Orang lain itu benar-benar kuat ya. Zhao Cheng tertawa. Zhan Hong mendengus dingin. Meskipun dia tidak mengatakannya, Zhan Hong tidak bisa tidak mengakui bahwa Chumu benar-benar memiliki kekuatan. Burung api telah dibatasi. Chumu ini tampaknya mampu menentukan kekuatan hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat darinya. Aku dapat memahami bahwa peri udara es melawan dan membatasi burung api. Tetapi dia masih dapat bermain dengan burung api di telapak tangannya dengan binatang mimpi petir malam yang memiliki atribut lebih rendah. Mungkinkah dia selalu bertarung dengan mereka yang berpangkat lebih tinggi? Ting Lan bertanya. Ting Lan berhasil menemukan titik keunikan Chumu. Dalam tantangan kehormatan bertarung binatang buas ini, kemampuan pengendalian bertarung Chumu sepenuhnya terwujud. Ini adalah pengendalian hewan peliharaan jiwa dan pengendalian pertarungan yang akan membuat beberapa ahli kelas 2 merasa rendah diri. Chumu adalah guru roh ingatan kelima, dan ingatan jiwanya yang kuat mampu melihat semua gerakan burung api. Ditambah dengan kemampuan menghindar yang lincah dan kemampuan kamuflase kegelapan milik binatang mimpi guntur malam, api burung api tidak pernah mampu mengenai binatang mimpi guntur malam. Mimpi dunia bawah. Night Thunder Dream Beast muncul dengan aneh di dalam kegelapan.
Kedua pupil matanya yang gelap gulita bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Cahaya mimpi yang menyilaukan dan megah terus-menerus menyala di mata Flamebird dan membingungkan pikirannya. Serangan mimpi malam iblis yang bertubi-tubi membuat burung api akhirnya tak sanggup menahan serangan mental dari kilatan pikiran binatang mimpi guntur malam dan ia pun terjerumus ke dalam mimpi. Buruk gelap yang mengerikan. Begitu burung api dibatasi oleh dunia bawah mimpi, Cumu tidak ragu-ragu dan cepat-cepat melantunkan mantra teknik tipe S. Chong Mei, bintang jatuh beku. Tubuh Cumu, yang telah disihir oleh benda-benda roh berjenis es, menyebabkan kekuatan teknik berjenis es berlipat ganda. Meskipun Chong Mei hanya dapat menunjukkan kekuatan sekitar 50% dari teknik tingkat 8, selama teknik tersebut mencapai tingkat ke-9. Teknik tersebut akan dapat memberikan pukulan fatal pada burung api. Kali ini, Cumu tidak menyisakan kekuatan jiwa lagi untuk menukarkan hewan peliharaan jiwa lainnya. Star Falling Frost tingkat ke-8 mulai memadatkan kepingan es bintang yang tak terhitung jumlahnya di ujung jari Cumu. Pada saat yang sama, embun beku bintang yang menyerupai salju turun dan mulai menyatu dengan tubuh burung api yang ada di udara dengan cara yang aneh. Api yang membakar tubuh burung api mulai meredup dengan cepat saat teknik Cumu menyebabkan racun beku bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh burung api yang terluka oleh es. Itu membekukan tulang, darah, dan isi perutnya. Akhirnya, api di tubuh burung api padam sepenuhnya dan beberapa bekas luka es muncul di tubuhnya. Malam, sinar kehancuran. Night Thunder Dream Beast mengangkat mulutnya dan cahaya gelap penghancur muncul di mulutnya. Ia melesat dengan akurat ke arah Flamebird. Beng! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Usus burung api telah membeku dan setelah terkena energi sinar penghancur, burung api meledak berkeping-keping. Embun beku dan bintang-bintang api mulai berjatuhan dari langit. Itu indah sekaligus tragis. Saat potongan-potongan tubuh burung api jatuh seperti salju, seluruh arena bergemuruh seperti guntur. Gelombang teriakan dan sorak-sorai terdengar, masing-masing lebih keras dari sebelumnya. Dalam pertarungan selama 30 menit ini, penonton telah menyaksikan seorang pemuda dengan kemampuan mengendalikan seperti seorang pelatih hewan peliharaan ahli. Seluruh pertarungan ini membuat mereka sangat terkejut dan tercengang. Di awal pertarungan, penonton merasa takut pada Cumu, karena berada dalam pertarungan yang sangat tidak menguntungkan. Namun, sekarang, mereka melihat Cumu sebagai pahlawan petarung binatang buas sejati dengan kualitas seperti para ahli. Bagaimana mungkin mereka tidak bertepuk tangan untuk pelatih hewan peliharaan muda namun luar biasa ini? Suara gemuruh terus terdengar. Cumu menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan, dan melihat wajah puluhan ribu orang sedikit terkejut. Meskipun demikian, segera, Cumu kembali sadar, karena dia tahu bahwa tantangan terberat baru saja dimulai. Saat ini, dia sudah bisa mendengar gelombang raungan keras yang bisa membuat jantung seseorang berdebar-debar. Suara ini menembus sorak-sorai puluhan ribu orang dan menembus telinga Cumu hingga ke dalam hatinya. Suara itu membuat jantung Cumu berdebar kencang. Inilah deru ombak pertarungan binatang buas. Tidak peduli seberapa tenang dan kalemnya Cumu dalam pertarungan sebelumnya, dia dapat meramalkan bahwa makhluk itu di ronde pertarungan binatang terakhir akan menjadi bahaya yang amat besar. Bab 430, Gelombang keempat, Binatang Pejuang yang tak terkalahkan. Cumu duduk di atas Night Thunder Dream Beast yang berdiri tak bergerak di udara. Dia melihat ke bawah ke separuh sisa teror Wolves di Beast Fighting Arena. Dalam 10 menit ini, Cumu sebagian besar telah terhenti. Prajurit pohon iblis sangat kuat dalam pertarungan kelompok, tetapi fase dan tahapan terendah dari serigala teror ini hanyalah tahap ke-8. Selain itu, ketika kekuatan hidup mereka turun di bawah 30%, mereka akan menggunakan transformasi Berserk Haus Darah yang akan memperkuat level kekuatan mereka dan membuatnya semakin sulit untuk dibunuh. 5 serigala teror fase ke-9 tingkat tinggi menengah, 4 serigala teror fase ke-9 tingkat rendah, dan 48 serigala teror fase tinggi. Kekuatan hidup serigala-serigala teror ini diturunkan oleh racun prajurit perang pohon iblis hingga di bawah 20%. Selain itu, semuanya terluka. Jika Raja Hantu mampu bertahan,
maka Cumu yakin bahwa ia akan mampu menyingkirkan semua serigala teror dalam waktu 5 menit. Hanya saja, Cumu tidak punya waktu 5 menit lagi. Babak terakhir pertarungan binatang buas akhirnya dimulai. Kali ini, tanah tidak berguncang, tidak ada suara gemuruh. Di dalam Beast Fighting Arena, hanya ada 50 teror wolves yang menyerang Ghost King dan Devil Tree Battle Soldier dengan gegabah. So. Tiba-tiba, Cumu mendengar suara hantaman. Cumu tidak mendeteksi lokasi di mana gelombang hewan peliharaan jiwa terakhir muncul. Dia hanya merasakan angin kencang yang kacau dari serangan cepat saat hewan peliharaan jiwa berlari ke arahnya dengan gagah. Akhirnya, ingatan jiwa Cumu terkunci padanya. Saat Cumu mendeteksi makhluk ini, makhluk itu sudah berlari setengah jalan melintasi Beast Fighting Arena dari tepi. Kecepatan seperti itu sudah melampaui semua soul pad milik Cumu. Angin hitam yang kacau bertiup dari tepi arena yang sangat luas ke tengah. Cumu mengalihkan pandangannya ke prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu dengan kaget, dan segera memerintahkan prajurit perang pohon iblis untuk menggali akarnya di bawah tanah. Cumu hanya berhasil memberikan satu perintah tepat waktu. Seketika, makhluk itu muncul di tengah medan perang dan mengunci Raja Hantu. Cakar tajam tingkat 9 dengan ganas menyapu batu kristal gelap milik Raja Hantu. Tiba-tiba, energi tipe binatang meledak di tubuhnya dan membuat Raja Hantu terlempar jauh karena tidak dapat melakukan pertahanan tepat waktu. Beng, Raja Hantu itu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan banyak retakan muncul. Sebagian besar baju besinya, yang bahkan sulit dihancurkan oleh Raja fase ke-9, telah retak. Hampir bisa dilihat isi perut unsur di dalam tubuhnya. Melukai Raja Hantu dengan serius dalam satu serangan. Api hantu membakar tubuh Raja Hantu, dan tubuhnya mulai menyusut kembali ke ukuran aslinya. Efek transformasi hantu menghilang. Satu serangan dari makhluk kuat itu menyebabkan Raja Hantu, yang tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa, benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Makhluk apa itu? Bagaimana bisa dia menghancurkan pertahanan Raja Hantu? Sesaat sebelumnya, seluruh arena bersorak karena Cumu berhasil membunuh burung api. Kemudian, di saat berikutnya, sorak-sorai ini berubah menjadi teriakan kaget. Bahkan ada orang yang tidak melihat bahwa sudah waktunya gelombang keempat pertarungan binatang buas terjadi. Terlebih lagi, bagaimana itu bisa memberikan pukulan yang begitu mengejutkan bagi Raja Hantu. Au! Tiba-tiba, lolongan serigala mengguncang langit dan bumi. Bau busuk yang pekat menyebar ke seluruh arena pertarungan binatang seperti teknik tipe angin tingkat 8. Bau busuk itu menyebabkan penghalang pertahanan bergoyang seolah-olah akan hancur kapan saja. Saat itu juga, orang-orang akhirnya mensubscribe channel Novel Donghua dan menemukan bahwa di tempat di mana Raja Hantu biasa berdiri, seekor serigala teror yang panjangnya 6 meter. Tubuhnya berwarna logam hitam pekat, menjulang tinggi di atas seluruh medan perang. Serigala teror fase ke-10 yang telah berevolusi sepenuhnya panjangnya tidak lebih dari 5 meter, namun, serigala teror ini tingginya mencapai 6 meter. Auranya yang seperti binatang buas benar-benar mengalahkan aura dari hampir 50 serigala teror di dekatnya. Semua kemegahan mereka telah sepenuhnya ditekan dan sepertinya serigala teror adalah satu-satunya yang ada. Ia sangat kejam, tak kenal ampun, dan sangat sombong. Ini adalah hewan peliharaan jiwa yang kuat yang berbeda dari komandan kelas atas Saklet Devil Ox Beast dan komandan puncak Flambird. Keagungannya beberapa tingkat lebih tinggi dari kedua komandan fase ke-10 ini. Tingkat kekuatan bertarungnya telah ditingkatkan ke level Raja Semu dan telah menyelesaikan evolusinya, mencapai level makhluk fase ke-10 yang terbentuk sepenuhnya. Ini adalah Raja Semu fase ke-10. Makhluk Raja Semu fase ke-10. Ketika semua orang akhirnya melihat makhluk itu dengan jelas, seluruh medan perang tersapu oleh gelombang keheningan. Tidak ada lagi sorak-sorai. Raja Semu fase ke-10. Salah satu serangan normalnya mencapai peringkat ke-9. Ia adalah seorang pembantai. Mayoritas ahli muda dalam pertempuran di wilayah tersebut memiliki hewan peliharaan jiwa pada fase ke-8 atau ke-7 dengan peringkat kekuatan bertarung di sekitar peringkat Raja Semu. Oleh karena itu, Raja Semu yang telah berevolusi sepenuhnya pada hakikat setara dengan dewa kematian bagi generasi muda.
Ini bukan lagi pertarungan binatang buas. Ini adalah pertarungan seorang pelatih hewan peliharaan muda yang kehilangan nyawanya di arena pertarungan binatang buas. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa setengah baya bahkan tidak bisa menghadapi makhluk ini. Bagaimana bisa kau menempatkan makhluk ini dalam pertarungan binatang buas generasi muda? Cepat menyerah, cepat menyerah. Kalau tidak, maka hewan peliharaan jiwamu akan dibunuh. Mereka yang khawatir pada Cumu mulai berteriak. Bukan hanya penonton yang ketakutan, bahkan orang-orang yang mengenal Cumu pun menyadari hal ini. Gelombang keempat ini adalah makhluk yang sangat berbahaya dan tidak dapat dikalahkan. Pertarungan Cumu akan berakhir di sini. Prediksi Putri Jinrou benar-benar akurat. Seperti yang diharapkan, pertarungan akan berakhir pada menit ke-30. Bagaimana kau tahu bahwa gelombang pertarungan binatang buas terakhir akan menjadi Raja Semu fase ke-10? Tanya penjaga berpakaian putih Lu Donghe yang berdiri di samping Putri Jinrou. Penjaga berpakaian putih, Lu Donghe, adalah orang di wilayah Wogu yang sendirian mengalahkan semua ahli muda dari keluarga Chu Agung. Kembali di Aula Batu, penjaga berpakaian putih ini telah berselisih dengan Chu Xian, dan telah terintimidasi oleh sisa kekuatan setengah iblis milik Cumu. Penjaga berpakaian putih itu jelas tidak mengenali identitas Cumu. Hanya saja, orang Istana Jiwa, terutama yang sedikit menghalangi kemajuan Putri Jinrou di masa depan, adalah seseorang yang tidak disukai oleh penjaga berpakaian putih Lu Donghe. Tugasnya adalah membasmi semua musuh yang menentang Putri Jinrou. Di medan perang, ekspresi Cumu berubah sedikit serius. Raja Hantu tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Jika ia harus menghadapi salah satu serangan Raja Semu tahap ke-10, Terror Wolf, nyawanya akan dalam bahaya. Cumu tidak ragu-ragu dan langsung memerintahkan binatang mimpi guntur malam untuk terbang ke arah tempat Raja Hantu terjatuh, dan secepat mungkin memanggilnya kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa. Istana Jiwa Chu Chen, serigala teror tahap ke-10 sangat kuat. Bahkan jika kau memilih untuk menyerah di tengah jalan, mungkin mustahil untuk menghentikan pertarungan binatang buas dan nyawamu akan dalam bahaya. Oleh karena itu, hal yang paling cerdas untuk dilakukan adalah menyerah dalam pertarungan binatang buas sekarang juga. Suara asisten wasit terdengar, menasihati Cumu untuk menyerah dalam pertarungan. Merupakan kejadian umum bagi hewan peliharaan jiwa atau pelatih hewan peliharaan jiwa untuk mati dalam pertempuran alam. Situasi saat ini sangat jelas. Terlepas dari apakah itu binatang mimpi petir malam milik Cumu atau prajurit pertempuran pohon iblis. Mustahil untuk menghadapi lebih dari 40 serigala teror dan serigala teror tingkat Raja Semu fase ke-10. Karena asisten wasit pun sudah berbicara, pelatih hewan peliharaan yang masih memiliki sedikit akal sehat mungkin akan memilih untuk langsung mengundurkan diri dari pertarungan. Banyak orang sudah menduga hasil ini, dan mengira babak pertama tantangan kehormatan akan berakhir di sini. Banyak orang yang menyesal berdiri dari tempat duduk mereka dan mulai meninggalkan arena. Tak seorang pun menduga teror gelombang ini dan melanjutkan pertempuran sama saja dengan mengirim hewan peliharaan jiwa seseorang menuju kematian di hadapan serigala teroris. Seorang anggota kelas 3 yang mampu bertahan selama 30 menit dalam tantangan pertarungan binatang buas kelas 2 sudah merupakan suatu kehormatan yang membuat orang terkesima. Setidaknya ia akan dapat memperoleh penghargaan kehormatan dari kelas 2 dan namanya akan muncul di peringkat Tianxia. Puluhan kerajaan, ratusan daerah, dan puluhan ribu kota. Setiap ahli muda berkumpul di kota Tianxia. Dalam kumpulan banyak orang seperti itu, selama nama seseorang muncul di peringkat Tianxia, bahkan jika seseorang berada di posisi paling bawah, itu adalah kehormatan tertinggi. Cumu menyelesaikan tantangan tingkat lanjut, namun berhasil masuk ke dalam peringkat Tianxia. Hal ini cukup membuat orang-orang kota Tianxia berdecak kagum, karena mungkin tidak banyak orang di seluruh pertempuran alam yang dapat melakukan apa yang telah dilakukannya. Melayang di udara tidak ada gunanya. Raja Semu tahap ke-10 Terror Wolf memiliki kemampuan melompat yang sangat kuat. Selain itu, ia harus dapat mengandalkan kekuatan tipe binatangnya untuk sementara waktu melangkah di udara. Night Thunder Dream Beast jauh lebih lemah daripada Terror Wolf dan akan mudah dibunuh. Ia masih ragu-ragu bahkan sekarang. Apakah ia benar-benar berpikir ia dapat mengulur waktu lebih lama?
Zhan Hong melihat bahwa Cumu masih berada di udara dan berbicara dengan agak tidak puas. Orang-orang sudah pergi, apa yang membuat pemimpin ragu-ragu? Apakah dia ingin terus berjuang? Zhao Cheng menatap Cumu. Saya juga merasa bahwa dia harus menyerah, Zhao Cheng. Apakah kamu ingat binatang perang yang tak pernah mati, Mo Ye? Yang terus tumbuh lebih kuat dan mampu melawan binatang kolam darah ganas milik Shen Yicheng secara langsung. Sang Heng berkata perlahan. Setelah berbicara, Ting Lan yang duduk di sebelahnya sedikit mengangkat alisnya. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Cumu memiliki hewan peliharaan jiwa ini. Mendengar ini, Zhao Cheng langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Butuh beberapa saat sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, "Pemimpin, apakah dia akan memanggil Mo Ye untuk terus bertarung?" Saat suara Zhao Ye menghilang, Cumu yang menunggangi Night Thunder Dream Beast membuka matanya dan perlahan melantunkan mantra. Zhao Cheng menatap Cumu. Ketika dia menyadari bahwa Cumu benar-benar memanggil hewan peliharaan jiwa, seluruh keberadaannya tercengang. Dia, pemimpin, dia benar-benar akan terus bertarung. Ya Tuhan, dia gila. Gila, memang, ketika semua orang melihat Cumu melantunkan mantra, mereka semua merasa dia gila. Kekuatan hampir 50 Terror Wolves setara dengan komandan kelas atas fase ke-10. Ditambah lagi dengan Pseudo Monarch fase ke-10 Terror Wolf, bahkan orang terkuat di kelas 2 tidak akan dapat menjamin mereka muncul tanpa cedera. Namun, anggota kelas 3 ini ingin terus berjuang. Mungkinkah pria ini bersedia mengorbankan nyawanya demi kehormatan? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.